Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bapak Agung Nurul Hijaz di mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur. Kemudian nanti akan dijelaskan apa sih fungsi dari alat ukur tersebut. Sebelum melanjut ke pembelajaran, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya silakan adik-adik mempersiapkan buku pelajaran ya. Kemudian nanti apa yang Bapak sampaikan adik-adik bisa mencatat. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, adik-adik dapat memahami jenis alat ukur, kemudian apa sih fungsi dari alat ukur itu. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat menggunakan alat ukur sesuai dengan mestinya atau sesuai dengan operasional manualnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pengertian dari alat ukur. Nah, jadi pengukuran ya merupakan aktivitas yang membandingkan kuantitas fisik dari objek dan kejadian dunia nyata. Ini pengertian dari pengukuran. Kemudian alat ukur sendiri adalah alat ya yang digunakan untuk mengukur benda atau suatu kejadian tertentu. Seluruh alat pengukur ya dapat terkena kesalahan peralatan yang bervariasi. Lalu kemudian bidang apa? Bidang ilmu ya yang mempelajari cara-cara pengukuran dinamakan metrologi. Nah, selanjutnya macam-macam alat ukur. Alat ukur yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu kita akan membahas jangka sorong atau sering disebut atau bahasa tekniknya vernier caliper. Nah, jangka sorong ini pertama kali ditemukan pada tahun 1631 oleh seorang berkebangsaan Prancis bernama Pierre Vernier. Nah, jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya bermacam-macam 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong memiliki berbagai ukuran dengan rentang pengukuran dari 100 mm hingga 3000 mm, 4 inch atau sampai 120 inch. Jangka sorong tidak hanya digunakan untuk mengukur panjang, tetapi jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter, mengukur kedalaman, kemudian dalam kedalaman sebuah benda, serta dapat digunakan untuk mengukur luas benda. Nah, selanjutnya kegunaan atau manfaat jangka sorong. Ada 3 kegunaan atau manfaat dari jangka sorong ini. Yang pertama, yang bisa kita lakukan dari jangka sorong ini, yang pertama kita dapat mengukur dimensi luar sebuah benda. Ya. Jadi, nah yang ini ada rahang tetap, ya. Kemudian ini rahang tetap bawah, rahang bawah tetap, atau ini kemudian rahang geser ya. Nah, jadi untuk mengukur dimensi luar, adik-adik bisa menggunakan rahang tetap bawah ini. Nah, ditaruh benda yang akan diukur, ditaruh di
di rahang bawah ini dijepitkan. Kemudian kedua, adik-adik dapat mengukur dimensi dalam suatu benda atau kedalamannya, dimensi dalam. Nah, kedalaman ini. Nah, di sini adik-adik dapat mengukurnya di rahang atas, ya. Ini ada rahang tetapnya, kemudian ini rahang atas gesernya. Nah, maka dimasukkan ke suatu lubang itu. Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat mengukur kedalaman sebuah benda. Jadi kedalaman ini adik-adik bisa menggunakan di belakang dari jangka sorong itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih prinsip dari kerja jangka sorong? Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menggunakan jangka sorong, yang pertama, tutup rahang, tutup rapat ya, tutup rapat rahang, dan rahang tetapnya, ini rahang tetap yang tidak bergeser. Dan rahang gesernya, ya ini rahang gesernya, pastikan agar kedudukan skala berada di 0. Kemudian yang kedua, letakkan benda tepat di tengah tempat ukur. Nah, seperti ini contohnya. Ini cara atau langkah-langkah yang benar saat pengukuran nanti. Jadi, benda kerja itu tidak boleh diukur atau jangka sorongnya itu miring ya, karena nanti akan merubah angka atau nilai yang akan kita ukur. Jadi harus tepat berada di bawah, ya, di tengah. Kemudian yang ketiga, agar skala tidak berubah-ubah, kuncilah jangka sorong dengan cara memutar bagian kunci peluncur. Nah, di sini ada penguncinya. Nah, jadi nanti ketika adik-adik mengukur, ya jadi adik-adik bisa menguncinya. Di sini, ya. Nah, selanjutnya, setelah terkunci, lepaskan benda dari pengukur jangka sorong. Kemudian baca pada skala utama dan skala nonius dengan cara mencari garis angka yang segaris antara skala utama dan skala nonius. Nah, jadi adik-adik ya, setelah mengukur benda, nah setelah mengukur kemudian dikunci. Nah, setelah dikunci itu maka lepas kembali benda kerja tersebut yang diukur. Nah, tapi dengan catatan tadi penguncinya tetap dalam posisi terkunci. Nah, kemudian bisa membacanya, ya, bisa membacanya. Nah, mungkin cuma itu ya pembelajaran kali ini kita mengenai jangka sorong. Silakan nanti adik-adik rangkumnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.